Presiden Korea Selatan baru saja mengumumkan darurat militer pada Selasa 3 Desember tahun 2024. Ia menyebut pihak oposisi di negara itu mengendalikan parlemen, bersimpati pada Korea Utara dan ingin melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. Presiden Korea Selatan menyampaikan pengumuman tersebut dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi dan berjanji untuk membasmi kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional. Belum diketahui dengan pasti bagaimana langkah-langkah tersebut akan mempengaruhi pemerintahan dan demokrasi di negeri ini. Namun, beberapa media asing sudah membahas dampak pengumuman darurat militer terhadap bidang peristiwa di Korea Selatan. Negara yang dikenal lewat budayanya yang khas termasuk K-pop dan K-drama ini memang dikunjungi banyak wisata dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Menurut media Inggris, meski Parlemen Korea Selatan menolak status darurat militer yang diumumkan Presiden, hal itu sudah cukup berpengaruh dari sisi ekonomi. Nilai tukar won melemah terhadap pound sterling Inggris maupun dolar Amerika Serikat. Para wisata disarankan untuk tetap berada di tempat mereka menginap atau jika bepergian berusaha berada di dekat polisi atau pihak keamanan lainnya agar merasa lebih aman. The UK Foreign Office atau kantor luar negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris di Korea Selatan juga sudah mengeluarkan himbauan bagi para warga negara asing, termasuk turis asing di negeri ginseng untuk mencari informasi dari warga lokal mengenai situasi terbaru, terutama mengenai keamanan. Mereka juga disarankan untuk tidak mendekati tempat-tempat aksi demonstrasi politik untuk menghindari kerusuhan maupun hal-hal tidak diinginkan. Untuk saat ini, UK Foreign Office belum menyarankan larangan atau membatasi perjalanan di Korea Selatan, termasuk ke Seoul. Meski begitu, mereka masih terus memantau perkembangan dan situasi terakhir untuk mengambil sebuah keputusan seiring dengan kekhawatiran ketegangan antara Korsel dan Korut akan berdampak signifikan terhadap bidang pariwisata. Situasi seperti sekarang ini kembali mengingatkan kita tentang wajib militer, wamil, di Korea Selatan. Terutama karena keharusan ini dapat memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa enggan menjalani wamil dan mencari berbagai cara untuk terhindar dari kewajiban militer. Namun, di balik kontroversi ini muncul pertanyaan mendasar yang sering muncul. Wamil berapa lama dilaksanakan? Bagi sebagian orang, khususnya mereka yang bekerja di industri hiburan seperti para artis musik maupun film, ada ketentuan khusus yang membolehkan mereka untuk menunda kewajiban militer, menunda kewajiban wamil, hingga usia tertentu. Namun, fenomena terbaru menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya untuk menghindari kewajiban ini melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Wamil merupakan tugas yang harus dijalani oleh seluruh pria Korea Selatan yang sehat dan berusia antara 18 sampai dengan 28. Durasi wamil bervariasi tergantung pada unit penugasan masing-masing, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut. Durasi wamil di Korea Selatan, Angkatan Darat 18 bulan, Angkatan Laut 20 bulan, Angkatan Udara 22 bulan, Korps Marinir 18 bulan, Agen Layanan Sosial 21 bulan. Peraturan durasi wamil di Korea Selatan saat ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan masa lalu. Pada awalnya, semua peserta wamil diwajibkan menjalani masa dinas selama 36 bulan atau 3 tahun penuh, tanpa memandang unit penugasan. Namun, seiring dengan waktu, durasi ini telah dipersingkat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi saat ini. Selain durasi wamil, terdapat sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta. Salah satu peraturan dasar adalah memotong rambut dengan gaya militer yang standar. Pada masa lalu, penggunaan smartphone di pangkalan militer dilarang keras hingga tahun 2020. Selama periode tersebut, peserta wamil hanya bisa berkomunikasi dengan dunia luar melalui surat atau telepon dengan waktu yang sangat terbatas. Namun, mulai Juli tahun 2020, peserta wamil diizinkan untuk menggunakan smartphone mereka. Meski demikian, untuk alasan keamanan, mereka diwajibkan memasang aplikasi khusus dan menempelkan stiker di atas kamera ponsel mereka. Presiden Korea Selatan mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis. Pengumuman darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti negara. Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan.